pemahaman bacaan dan menulis. Yo, hello guys, kembali lagi ke Ruang Info Edu, channelnya pendidikan. Di sini kita akan membahas tuntas tentang pemahaman bacaan dan menulis SBMPTN 2022. Sebagaimana kita tahu, di TPS Skolastik itu ada yang namanya pemahaman bacaan dan menulis. Mari kita mulai. Jenis soal TPS pemahaman bacaan dan menulis, yaitu 1. Pemahaman isi bacaan. Nantinya ada beberapa soal yang akan menguji kamu untuk dapat membaca, mencermati, serta memahami isi teks secara utuh. Soal yang akan disajikan biasanya berupa teks bacaan yang terdiri dari beberapa paragraf. Soal-soal yang muncul biasanya seputar judul bacaan, serta kata yang paling tepat untuk melengkapi penggalan kalimat atau paragraf. Misalnya, judul yang paling tepat untuk melengkapi bacaan di atas adalah, atau kata yang paling tepat untuk melengkapi titik-titik pada kalimat ketiga paragraf pertama adalah. Nah, ketika mengerjakan soal-soal ini, secara tidak langsung kamu pun akan mengetahui kemampuan membaca cepat dan fokus menjadi suatu yang hal yang dibutuhkan. Yang kedua, penalaran kebahasaan. Di jenis soal penalaran kebahasaan ini terkait dengan ejaan yang berpedoman pada PUEBI dan KBBI. Misalnya, kamu diminta untuk mencari kata berimbuhan yang salah pada suatu paragraf, atau kamu diminta untuk memilih kata yang sesuai dengan aturan KBBI. Berarti di TPS pemahaman bacaan dan menulis, soal-soalnya itu ada terdiri dari beberapa gitu ya, yaitu judul, kata pengganti petunjuk, ejaan, penggunaan istilah, imbuhan, kata hubung, tanda baca, kalimat baku. Ada tips and trick untuk menghadapi soal ini, yaitu kita harus membaca terlebih dahulu soal apa yang dipertanyakan oleh soal, kemudian kita mencernanya, dan kemudian kita memahaminya di teks bacaan. Untuk melatih diri kita, mari kita lanjut ke soal langsung. Nah, di sini sudah ada satu soal yang merupakan cerita teks. Dan di sini dipertanyakan judul yang tepat untuk potongan teks di atas adalah. Nah, untuk menjawab soal ini, kita harus mampu membaca cepat ataupun memahami satu penggalan saja atau dua penggalan saja. Jadi jika kamu kurang mampu memahami teknik baca cepat, maka kamu harus memahami satu atau dua penggalan kalimat. Oke, jadi judul yang tepat untuk potongan teks di atas adalah A. Ekspor hortikultura mempunyai potensi besar. B. Ekspor hortikultura berkontribusi 55%. C. Produk hasil industri sangat berpotensi. D. Ekspor hortikultura memiliki penurunan. E. Ekspor hortikultura bernilai rendah. Oke, kita langsung melihat di sini, kita melihat pilihannya, kemudian kita sesuaikan saja dari pemahaman kita di teks tersebut. Di sini dibilang ekspor hortikultura punya potensi besar. Produk hortikultura menjadi salah satu komoditas ekspor yang diandalkan. Buah-buahan misalnya merupakan komoditas yang memberikan kontribusi produk domestik bruto atau PDB hortikultura tertinggi. Rata-rata kontribusinya sebesar 54,7% terhadap PDB di sektor tersebut. Nah, dari beberapa penggalan ini kita bisa menyimpulkan bahwa jawaban tepat yaitu A. Ekspor hortikultura mempunyai potensi besar, karena di awal kalimat sudah dikatakan bahwa ekspor hortikultura punya potensi besar. Produknya hortikultura menjadi salah satu komoditas ekspor yang diandalkan. Nah, untuk pilihan B ini dikatakan bahwa ekspor hortikultura berkontribusi 55%. Ini tuh termasuk dalam penggalan teks gitu ya. Lagian pun
berkontribusinya itu salah gitu. Di sini dikatakan 55%, tapi di sini dibuat 54,7%. Dan di pilihan C, D, E sama dengan di pilihan B. Itu sangat tidak berpotensi untuk jawaban. Kenapa? Karena di sini sudah dikatakan berpotensi besar, sungguh tidak mungkin mengalami penurunan dan bernilai rendah. Dan di sini yang di pilihan C ini produk hasil industri sangat berpotensi. Ya, dia hasil industrinya apa gitu? Di sini tidak dijelaskan. Jadi jawaban yang tepat itu yaitu A. Oke, kita lanjut. 2. Bacalah teks di bawah ini dengan seksama. Nah, di sini yang seperti di jenis soal tadi, yaitu memperbaiki kata yang tidak sesuai dengan KBBI ataupun PUBI. Yang tidak, di sini ada tuh di nomor penggalan 4, yaitu tato. Di dalam kamus KBBI, kata tato merupakan gambar lukisan pada kulit tubuh. Jadi penulisan kata tato yang benar adalah tato. Jadi T-nya itu 1 ya, nggak ada 2. Di sini kan 2 dibuat. Jadi jawaban yang betul itu adalah B. 3. Imbuhan yang tidak tepat pada paragraf di atas adalah. Nah, berarti di sini kita harus membaca cepat ataupun memahami imbuhan apa saja yang ada di pilihan, maka kita cari di teks tersebut. Di sini yaitu 1 menindas. Menindas itu ada di sini. Di ekspor itu ada di sini nih, imbuhan ekspor. Kemudian menikmati. Menikmati itu ada di sini. Mengakali ada di sini. Menyeduh, ini maksudnya menyeduh ya. Menyeduh di sini. Oke, kita baca teks yang berkaitan dengan imbuhan di atas. Kawah daun muncul akibat menindas kaum kolonial Belanda. Kawah daun muncul akibat menindas. Apa berarti di sini kan dikatakan bahwa kawah daun yang melakukan penindasan ke kaum kolonial Belanda. Bagaimana kawah daun menindas kolonial Belanda? Kan gak mungkin. Nah, itu kita tahan dulu. Kemudian diekspor. Seluruh hasil panen buah kopi dari ranah Minang diekspor ke luar negeri. Imbuhannya masih tepat karena penggunaan diekspor ke luar negeri, melakukan ekspor ke luar negeri gitu ya. Kemudian menikmati. Hal itu menyebabkan warga Minang tidak dapat menikmati seduhan biji kopi. Nah, di sini imbuhannya juga masih tepat, masih pas. Berarti pilihannya bukan itu. Kemudian mengakali. Sehingga mereka mengakali. Mengakali berarti berpikir gitu ya. Berarti imbuhannya ini masih tepat. Menyeduh. Dengan menyeduh daun kopi yang dipercaya masih mengandung kafein. Nah, berarti menyeduh itu melakukan suatu kerja, suatu kata kerja gitu ya. Berarti di sini juga imbuhannya masih betul. Berarti jawaban yang tepat yaitu yang kata imbuhannya tidak sesuai, yaitu menindas. Menindas merupakan kata kerja yang berarti menindih atau berlaku sewenang-wenang dengan lalim dengan kekerasan. Sedangkan penindasan adalah proses atau cara perbuatan menindas. Jadi harusnya yang cocok di sini yaitu penindas. Kawah daun muncul akibat penindasan kaum kolonial. Penindasan berarti kaum kolonial yang melakukan penindasan gitu ya kan. Nah, oke, lanjut. 4. Kata yang tepat untuk mengisi bagian rumpang di paragraf pertama adalah. Nah, untuk menjawab soal seperti ini, kita hanya perlu membaca potongan satu kalimat yang ada di rumpang, yang ada di teks yang rumpang, ataupun teks sebelumnya kita hubung-hubungkan seperti itu. Di sini dibilang hal yang dilakukan sebagai titik-titik sikap atau gerakan. Di sini tuh ada bermula, mulanya, permulaan, bermulanya.
dan semula. Hal yang dilakukan sebagai titik-titik sikap. Berarti jawaban yang cocok itu yaitu permulaan, kan gitu. Di sini di pembahasan, kata permulaan berasal dari kata mula yang diberi imbuhan peran sehingga bermakna awal. Itu kan permulaan, waktu berarti maknanya awal. Memang semuanya ini bermakna awal, cuman penggunaan yang cocok di sini imbuhannya yaitu permulaan. Kan nggak cocok hal ini dilakukan sebagai mulanya sikap. Mulanya sikap itu kurang bagus ya berimbuhannya. Ataupun bermula, hal ini dilakukan sebagai bermula sikap. Tidak pas. Hal ini dilakukan sebagai bermulanya sikap. Kurang pas. Hal ini dilakukan sebagai semula sikap. Semula sikap berarti bagaimana sikap sebelumnya? Ya kan? Berarti di sini dia menyatakan ada sikap sebelumnya, berarti bukan awal. Oke, mungkin itu saja yang dapat kita bahas di sini. Jangan lupa untuk klik tombol like, subscribe, dan share ke teman-teman kalian supaya channel ini semakin berkembang dan semakin maju untuk tentang dunia pendidikan di Indonesia. Terima kasih.